Shalom, selamat bakudapa, bapak-bapak, ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanya tentang surga adalah, apakah yang akan terjadi dengan hubungan-hubungan kita? Khususnya banyak orang bertanya, apakah kita akan mengenali orang-orang yang kita kasihi? Apakah kita akan tinggal dengan pasangan kita, suami istri ya? Nah, saat ini kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan dengan pengertian teologis kepercayaan dasar Gereja Masehi Advent hari ke-7 dan pena inspirasi. Dalam Gereja Advent kita mengerti pena inspirasi adalah tulisan-tulisan dari Nyonya Ellen Gold Harmon White yang ditulis sesuai dengan inspirasi yang dia terima dari Roh Kudus. Nah, eh, pertama-tama saya ingin menjelaskan atau menekankan bahwa eh, Ellen White tidak pernah menyatakan bahwa tulisan-tulisannya itu lebih bermanfaat atau lebih mempunyai kuasa daripada Alkitab. Dalam arti tulisan Mrs. White tidak lebih tinggi dari Alkitab. Tetapi dia mengakui bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Sehingga dia katakan bahwa Alkitab adalah terang besar. Sementara tulisan-tulisan yang telah diterima melalui inspirasi adalah terang kecil, the lesser light. Sementara Alkitab, firman Tuhan adalah the greater light. Nah, dengan dasar tersebut, mari kita lihat apa yang dia tulis tentang topik ini. Bagaimana kita akan mengenal orang di sorga. Di dalam Kerinduan Segala Zaman atau buku Desire of Ages halaman 408, Mrs. White menulis, kita akan mengenali teman-teman kita seperti para murid mengenali Yesus. Mereka mungkin telah cacat, sakit, atau cacat di kehidupan ini. Dan mereka akan bangkit dalam kesehatan dan kesempurnaan. Namun, dalam tubuh yang dimuliakan, identitas mereka akan terpelihara dengan sempurna. Jadi, Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mengenali teman-teman kita seperti para murid mengenali Yesus. Ya, kita akan mengingat orang-orang yang kita kasihi. Namun bagaimana dengan pernikahan? Apakah suami istri akan terus hidup bersama-sama dengan pasangannya di sorga? Mari kita lihat apa yang Yesus katakan. Ya, Yesus katakan bahwa di dalam Matius 22 ayat 30, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi ketika terjadi resurrection, ketika Yesus datang yang kedua kali, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Berarti apa? Tidak ada perkawinan di sorga. Tidak ada lagi perkawinan di sorga. Nah, Mrs. White tambahkan penjelasan ini di dalam Adventist Home atau di dalam rumah tangga Advent halaman 478. Dia bilang, pernikahan adalah ketetapan surga yang diadakan untuk kepentingan kehidupan sekarang. Baik pria atau wanita tidak lengkap tanpa satu sama lain untuk memenuhi tujuan Allah. Tetapi di dunia yang akan datang, pernikahan tidak akan ada. Mereka yang dibangkitkan tidak akan menikah karena mereka akan seperti malaikat-malaikat Allah. Nah, jadi ini apa artinya? Bahwa hubungan yang kita alami di bumi ini akan disempurnakan dengan cara yang kita tidak akan mengerti mungkin kan?
Di dalam pengertian manusia, mungkin ini susah untuk diserap. Karena hubungan di surga akan lebih memuaskan. Karena apa? Karena itu akan berakar pada hubungan rohani yang mendalam dengan Tuhan dan dengan satu sama lain. Jadi, dalam arti lain maksud saya, di surga kita akan mengenal, mungkin kalau di dunia orang so mati duluan, kong kurang baku dapat orang pasangan waktu hari kebangkitan, orang aku kenal, mertuk perasaan, tapi laki itu Kang, tapi istri itu, kok mau tinggal sama-sama, sudah ada, sudah ada. Terus ada yang bertanya, nah seperti apa kehidupan di surga? Akankah kita memiliki rumah? Mari orang lihat penjelasan yang indah tentang bumi yang baru. Mari kita lihat. Alkitab mengatakan di dalam Yesaya 65 ayat 21 yang menjelaskan tentang surga. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Jadi ini jelas di surga orang mau bangun rumah. Orang mau bangun rumah. Ingat, Yesus juga ada bilang di buku Yohanes, dia bilang, don't let your heart be troubled. Jangan biarkan hatimu terganggu. Tuh? Dia bilang, aku akan pergi dan menyediakan tempat bagimu. Nah, tempat bagimu menurut Alkitab, tempat yang Yesus sediakan adalah rumah. Jadi, orang akan ada kesempatan untuk membangun rumah-rumah itu. Ya, saya tidak tahu mau interpretasi apakah Yesus cuma ada semula itu fondasi atau apa. Tetapi yang jelas kita akan mendirikan rumah-rumah. Mrs. White lebih menjelaskan lagi ini. Di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 675, Mrs. White bilang, di sana dataran luas membengkak menjadi bukit-bukit keindahan. Dan gunung-gunung Allah menjulang puncaknya yang tinggi. Di dataran damai itu, di tepi sungai kehidupan, umat Allah yang telah lama menjadi peziarah dan penggembara akan menemukan rumah. Mereka akan membangun rumah-rumah dan mendiaminya, dan mereka akan menanam kebun anggur dan memakan buahnya. Bapak Ibu yang kekasih, luar biasa. Luar biasa janji Tuhan ini dan penjelasan dari Mrs. White. Bahwa nanti di dunia baru, umat Allah akan membangun dan menduduki rumah mereka sendiri. Mereka akan menikmati hasil kerja mereka. Dan akan hidup dalam harmoni sempurna dengan alam. Dan keberadaan kita di sana akan menjadi perpaduan yang indah antara kedamaian, kreativitas, dan kepuasan pribadi. Sehingga akhir kata dari pembahasan kita saat ini, bahwa walaupun pernikahan seperti yang kita kenal pernikahan itu tidak akan berlanjut lagi di surga, hubungan-hubungan kita tidak akan hilang. Hubungan itu akan diubahkan dan akan lebih berakar dalam kasih Tuhan. Dan di surga kita akan mengingat orang-orang yang kita kasihi. Kita akan hidup dalam damai. Dan kita akan mengalami sukacita yang melampaui apapun yang bisa kita bayangkan di bumi ini. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu yang terhormat, yang saya kasihi dalam Kristus, mari kita nantikan hari itu. Ketika kita nanti dipersatukan kembali dengan orang-orang yang kita kasihi di hadapan hadirat Tuhan yang kekal. Dan di surga kita akan mengalami kepenuhan kasih dan sukacita di rumah yang telah Allah persiapkan bagi kita semua. Kiranya pembahasan pada saat ini boleh menambahkan pengetahuan kita tentang topik yang sudah
kita pilih. Rumah di surga dan mengenal orang dan perkawinan di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.